Nah, di pembahasan sebelumnya yang gua bahas tentang spaghetti, udah pernah ya sedikit gue singgung tentang mie. Kalau mie itu nama aslinya itu ya lamian. Itu tuh udah lama banget ada ya di Cina. Udah sejak 2000 sebelum Masehi itu ketemu fosilnya kan. Tapi beda sama mie instan, lamian ini tuh masa simpannya tuh memang singkat banget ya, cuma 3 hari. Beda sama mie instan yang ada di rak-rak makanan yang bisa bertahun-tahun tahan kan itu expirednya ya. Sejak kapan sih mie lamian ini tuh bisa jadi mie instan? Awal mula kita bahas mie instan itu masuk Jepang, kita tuh mesti balik lagi nih ke era Qin Shi Huang di tahun 230 sebelum Masehi. Di mana tuh kaisar itu memerintahkan cendekiawannya itu, ya mau itu orang pintar, mau itu tabib, mau segala macam deh pokoknya yang pintar-pintar buat mencari pil atau obat keabadian nih. Nah, banyak tuh cendekiawan yang bilang kalau obat macam itu tuh nggak ada. Kalau kita tuh nggak bisa menghindari kematian bro, gitu kan katanya cendekiawannya. Nah, Qin Shi Huang itu nggak suka ya dengan alasan yang kayak gitu ya. Akhirnya dia tuh memerintahkan buat cendekiawan yang ngomong kayak gitu tuh tadi tuh dihukum mati aja gitu. Gue lebih coba nyari kok, udah bilang nggak ada sih gitu mungkin kata Qin Shi Huang ya. Mungkin gitu kali ya. Qin Shi Huang nih kayak jadi raja yang optimistik banget ya. Jadi tuh jadi kawan yang tersisa itu ya yang nggak mau dihukum mati memutuskan untuk mengikuti perintah kaisar nih. Mereka tuh berlayar deh buat nyari obatnya nih ceritanya. Tapi kan sebenarnya mereka tuh ngibulin kaisar tuh. Mereka tuh mau berlayar bukan buat nyari obat, tapi tuh malah buat kabur tuh mereka. Buat kabur tuh ya mereka pilihnya ya Jepang mungkin yang wilayah yang lebih kosong gitu ya. Nah, cerita ini tuh pernah direka ulang tuh sama kejadian di anime yang judulnya Jigokuraku. Ya singkatnya tuh para samurai tuh disuruh lagi cari nih pil keabadian yang mirip-mirip lah. Memang di Jepang sendiri tuh sudah ada ya suku Ainu yang merupakan penduduk asli Jepang, tapi jumlahnya tuh memang sedikit. Nah, para cendekiawan tadi itu tuh lah yang kebanyakan mendominasi dan jadi penduduk Jepang sampai era sekarang nih guys. Nah, sejak saat itu pula lah yang namanya mie itu tuh sampai di Jepang kan, sampai di daratan Jepang, walaupun dibawa orang Cina lagi gitu ya. Seiring perkembangan waktu tuh lamian ini nggak banyak mengalami perubahan ya, dan begitu begitu aja tuh trennya, karena lamian ini nih menggunakan bahan gandum, yang di Jepang sendiri itu jarang tuh dikembangbiakan gandum-gandum ini, sampai-sampai jenis mie yang ini nih bagi dua sekarang tuh sama orang Jepang, yaitu satu yang pakai gandum yang dikasih nama Shinasoba dari kata Shina ya Cina gitu ya, yang dari Cina ini sendiri mungkin dia dari kata Shin tadi ya, Qin Shi Huang, ingat nggak tadi rajanya, dan soba artinya mie pada umumnya gitu. Nah, kenapa bisa gitu ya, karena yang lebih banyak dikembangbiakan di Jepang itu adalah padi dan tanaman soba. Ya bukan arti soba mie tadi, tapi tanaman gandum kuda. Nah, ini yang kedua nih. Buat kalian yang masih bingung apa bedanya gandum biasa dengan gandum kuda, itu gandum biasa itu tuh jenisnya biji-bijian dari gandum. Nah, itu tuh maksudnya buah gitu, buah dari gandum. Sementara kalau soba itu tuh atau gandum kuda itu bukan biji-bijian, bukan hasil buah, tapi itu benih, benih buat ditanam lagi gitu. Setelah Perang Dunia berakhir di abad 20 nih, mungkin sekitar tahun 1901 ya, ya memang jauh banget ya, nggak ada perkembangan memang mie ini sampai tahun segitu. Nah, orang-orang Cina lagi nih yang tinggal di Yokohama mempopulerkan lagi lamian. Karena pelafalan Jepang sama Cina ini agak beda, lama-lama lamian itu berubah jadi ramian. Lama-lama makin cepet tuh pengucapannya kan, akhirnya disebut ramen. Tapi ada cerita lain sih pada tahun 1910 yang bilang kalau emang pendatang Cinanya itu yang jualan di Tokyo, nama warungnya itu Rai Raiken, itu tuh yang bilang nggak mau jenis makanan ramen ini disamain dengan lamian, karena lamian itu nggak pakai ragi untuk mempercepat proses lembut tepungnya, melainkan tuh pakai usaha digulung terus-terusan sampai jadi lembut, sampai jadi chewy gitu mie-nya. Sementara ramen itu tuh jadi kayak versi bercandaannya, versi hinaan mereka buat jenis tepung yang curang gitu ya ceritanya. Yang tuh yang pakai waktu singkat membuat chewy-nya itu ya pakai ragi aja langsung lembut kan. Jadi nggak perlu capek lagi digulung lagi sampai ratusan kali gitu. Nah, orang Jepang sendiri tuh mendapat metode memasak pakai ragi itu udah ada sejak era kedatangan Portugal itu kan ke Jepang sebelum restorasi Meiji. Yang videonya itu udah pernah gue bahas nih sebelumnya di video telur gulung. Nah, di sini nih coba dilihat aja kalau belum lihat.
Nah, keadaan Jepang tuh pas habis Perang Dunia itu kan susah banget tuh ya. Apalagi setelah kejatuhan bom nuklir gitu kan. Jadinya makanan juga susah didapat tuh. Warung-warung yang jual ramen yang notabene pendatang Cina ini yang bikin malah menguasai pasar makanan nih. Orang tuh sampai antri tuh buat makan makanan hangat yang enak kayak ramen gini kan. Apalagi musim dingin gitu. Bagi yang patriotik Jepang kan, yang ya bukan wibu sih. Maksudnya patriotik Jepang banget era dulu. Nah, ngelihat ini kan miris ya. Prajurit Jepang itu dulunya tuh pas Perang Dunia II tuh menjajah Cina tau. Sekarang malah penduduk Jepang itu nggak berutik dan malah tergantung sama makanan ramen orang Cina, ya kak. Akhirnya pemerintah Jepang tuh dibantu sama Yakuza itu sebagai eksekutor di lapangan, melarang seluruh aktivitas penjualan ramen. Jadi kalau ada yang buka terang-terangan nih, ditulis tokonya ramen gitu, langsung dijual. Langsung tuh pasti Yakuza tuh datang tuh, langsung bawa katana, langsung gitu, langsung disikat habis tuh, pasti di porak-porandakan itu warung-warung ramennya. Waduh, parah juga nih ya Babang Genji. Dame dame, dame yo, dame nano yo. Tapi kan yang namanya juga orang udah lapar ya. Para penjual ramen ini tetap sih mau jualan dia, tapi diam-diam. Dan untungnya emang ya itulah yang nyelamatin anak-anak Jepang dari kelaparan. Bagi yang belum bisa kebayang nih seberapa sulitnya orang Jepang habis Perang Dunia II itu, coba deh nonton anime yang judulnya Grave of the Fireflies. Nah, ini awas nih ya, ceritanya sedih, gue ingetin nih. Udah ditonton? Udah di pause? Tonton dulu, kalau udah nonton, nah kita lanjut nih. Nah, sekitar setelah 40 tahunan berlalu dari era tadi, orang-orang tuh masih aja tetap makan ramen sampai tahun 1955. Ramen itu tuh jadi makanan harian, dan aturan pelarangan makanan ramen itu akhirnya ya kayak dilupakan aja gitu ya. Nah, sejak tahun itu tuh mulai deh ramai lagi orang antri buat makan ramen, toko-toko udah buka lagi. Ngelihat permintaan ramen yang tinggi ini nih kan, ada perusahaan namanya Matsuda Sanyo. Itu membuat ramen instan tuh pertama yang namanya mie Cina yang dibumbui. Nah, dengan nama yang aneh kayak gitu kan, perusahaan Matsuda Sanyo ini langsung bangkrut deh pasti ya. Beberapa bulan kemudian tuh langsung bangkrut nih. Tapi dia membuat cara yang mereka bikin untuk mengeringkan ramen jadi digoreng cepat ini akhirnya muncul juga sih ke permukaan. Bisa juga sih orang bikin kayak gini ya, gitu, kepikiran akhirnya. Apa yang kamu makan itu yang akan membentuk dirimu. Like, comment, dan subscribe kalau kamu suka dengan konten kayak gini. Atau silahkan komen-komen aja kalau gue ada salah ya. Bye-bye.